Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniman Andika Pri MSN, merupakan dosen di program studi Kriya Seni jurusan Seni Rupa dan Desain Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Saya bergabung dengan ISPI Aceh pada tahun 2018 dan bidang yang saya tekuni adalah bidang kriya, khususnya mata kuliah Ragam Hias Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT PT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah Ragam Hias Aceh. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah jurusan memiliki bobot S2 SKS dengan kode mata kuliah SRD 002 yang diselenggarakan pada semester 4 atau semester genap. Deskripsi singkat mata kuliah Ragam Hias Aceh adalah memahami dan mengenali bentuk ragam hias Aceh yang terdapat pada 23 kabupaten kota yang ada di Aceh, sekaligus menerapkan ragam hias Aceh pada media kertas dengan mengangkat beberapa ragam hias yang ada di Aceh. Mata kuliah ini mencakup pembelajaran tentang bentuk ragam hias Aceh di 23 kabupaten kota yang diterapkan pada berbagai tempat pengaplikasian seperti arsitektur tradisional, pakaian, seni ukir, tenun, songket, dan anyaman, serta produk-produk kriya lainnya. CPL dan CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang kriya tradisi dan inovasi karya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami ragam hias sebagai sumber pengetahuan dan kreativitas seni. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengolah dan bereksperimen bahan material kriya. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat inovasi karya bersumber dari ragam hias Aceh. Yang kelima, mahasiswa mampu merevitalisasi produk kriya tradisi yang memiliki ragam hias. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat produk kriya yang difungsikan pada perlengkapan interior maupun eksterior ruangan. Adapun bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama, terbimbing. Yang kedua, penugasan secara terstruktur atau mandiri. Yang ketiga, pembelajaran partisipatif berbasis diskusi. Selanjutnya dengan menggunakan case method atau pembelajaran project based learning. Adapun referensi pada mata kuliah yaitu buku, artikel jurnal bereputasi yang memiliki kebaharuan sehingga mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan. Adapun sub CPMK dari 16 kali pertemuan sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan bentuk dan nama dari ragam hias yang ada di Aceh, khususnya di 23 kabupaten kota. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-8, mahasiswa mengikuti ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-12, mahasiswa mampu menerapkan ragam hias Aceh Tenggara dan Aceh Barat pada media kertas karton mania menggunakan cat poster. Pada pertemuan ke-13 sampai pertemuan ke-15, mahasiswa mampu menerapkan ragam hias Aceh Selatan dan Aceh Singkil pada media karton manila menggunakan cat poster. Selanjutnya, pertemuan ke-16, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Adapun asesmen pada kuliah Ragam Hias Aceh terdiri dari 6 komponen evaluasi sesuai untuk memenuhi data IQ 7. Yang pertama, ada tugas dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 5%, PJPL dengan bobot 25%, case method dengan bobot 25%, UTS dengan bobot 15%, dan UAS dengan bobot 25%. Total dari semua 100%. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya menyajikan materi terkait ragam hias Aceh di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Mana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Ya, seperti biasa, dimana sebelum memulai perkuliahan kita akan coba absensi dulu ya. Muhammad Ihsan Fauzi ada. Bambang Hartono Hadir, Pak. ada. Ira Hadir, Pak. ada. Aldi Hadir, Pak. oke ada. Alex
Enggak, Pak. Oke, semua hadir ya? Baik. Di sini di minggu kedua ini kita akan coba membahas tentang bagaimana bentuk ragam hias yang ada di Aceh. Dan tentunya berbicara ragam hias itu sangat akrab dengan kehidupan kita di aktivitas masyarakat kita sehari-hari, di mana memang secara bentuk ragam hias sendiri itu sudah sering ya, mungkin dalam keseharian itu sering dilihat baik di baju ya kan, di rumah, kemudian di benda-benda yang lain itu tentu sering dilihat. Tapi di sini kita akan coba membahas lebih spesifik lagi bagaimana ragam hias itu sendiri atau yang sering disebut dengan istilah ornamen. Ya, jadi istilah ornamen sendiri, ragam hias atau ornamen ini sendiri itu dalam bahasa Latin yang disebut dengan ornani ya. Ornani ini artinya menghias ya, dimana secara umum ornamen adalah suatu hiasan yang diperoleh dari atau meniru ya, atau menggambarkan bentuk-bentuk yang ada di alam, mulai dari bentuk flora, bentuk fauna maupun bentuk lainnya. Ya, kira-kira kalau bentuk flora itu seperti apa? Ya, bentuk flora contohnya seperti apa bentuk flora? Nah, terus ada lagi? Daun. Apa lagi? Pohon. Nah, itu bentuk-bentuk ornamen yang sifatnya bentuknya dari flora. Kalau bentuknya dari fauna, hewan. Contohnya seperti apa? Ikan, kambing, ya banyak ya. Artinya bentuk-bentuk yang itu. Oke, silakan. Ya, silakan. Bentuk-bentuk yang dari hewan ya, binatang itu. Kemudian bentuk alam lainnya. Nah, ini seperti bentuk alam lainnya ini ada yang misalnya kalau ornamen itu terinspirasi dari bentuk awan, misalnya. Itu kan bukan tumbuh-tumbuhan, ya kan, bukan hewan. Nah, artinya dia berasal dari bentuk lainnya. Misalnya tadi bentuk ornamennya persegi panjang misalnya, ya tali misalnya, itu kan dalam sehari, misal kalau di Aceh sendiri itu kan penuh, misalnya ada motif tali mengkuta, ya kan, tali mengkuta artinya yang terinspirasi dari tali. Ya, artinya kalau kita lihat inilah yang kemudian dibuat menjadi bentuk-bentuk yang ada seperti ornamen tadi, bentuk flora, fauna, dan bentuk alam lainnya. Secara pengertian sendiri, ya, pengertian ornamen menurut beberapa referensi, yaitu yang pertama itu menurut bukunya Bustami, ya, Bustami 2008, ornamen adalah komponen produk seni yang sengaja ditambahkan. Artinya di sini sengaja ditambahkan, artinya ada unsur kesengajaan, bukan lahir begitu saja, tetapi memang unsur kesengajaan yang kemudian ini dibuat, ya, artinya dibuat, disengajakan, ya, dibuat untuk tujuan sebagai penghias. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya fungsi ornamen sendiri itu tidak terlepas dari penghias. Ya. Kemudian menurut Jamesnya, ini ornamen adalah hiasan di mana kesenangan visual bentuk secara signifikan lebih penting daripada nilai komunikatif. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa bentuk ini pure itu lebih penting daripada komunikatif, artinya yang dapat berinteraksi tadi. Ya. Selanjutnya, ini yang menjadi unsur-unsur, ya, unsur-unsur dalam pembuatan ornamen, hampir sama dengan unsur-unsur yang ada pada seni rupa. Jadi ada yang namanya garis, ya, di sini ada garis. Kita bisa lihat bahwa di garis sendiri itu banyak beraneka ragam bentuk garis. Ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, ya, garis lengkung, kemudian ada zigzag, spiral. Ini merupakan bentuk-bentuk garis yang akan digunakan atau
digunakan dalam proses pembuatan ornamen sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan motif, ya. Oke, silakan. Ada yang disebut dengan motif. Di mana motif ini sendiri? Ya, silakan. Ya, motif. Oke. Ya, di mana motif sendiri itu terinspirasi dari bentuk-bentuk alam tadi. Ya, ada fauna, flora, alam ini bentuk motif. Ya. Kemudian ada yang namanya stilisasi. Stilisasi ini adalah mekanisme atau cara dalam proses penggambaran motif itu sendiri, pengambilan motifnya dari bentuk alam tadi. Misal ini tumbuh-tumbuhan yang kita sebut tadi dari flora kan? Ya, flora ada pucuk rebung misalnya. Ini kan bentuk tumbuh-tumbuhan yang kemudian dijadikan sebagai motif pada akhirnya. Kemudian ada yang disebut dengan pola atau warna, di mana pola dan warna ini sendiri digunakan dalam cara untuk menyusun ornamen-ornamen yang akan atau motif-motif yang akan kita buat. Selanjutnya, nah ini kita bisa melihat bahwasanya di sini kita bisa mengetahui apa sih perbedaan antara ragam hias, ada motif, ada pola. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, ya, ragam hias itu apa? Ya, ragam hias adalah bentuk dekoratif yang digunakan untuk memperindah suatu benda atau karya seni, ya, yang dimana bentuknya ini sudah memadukan motif-motif yang ada, artinya lebih dari satu motif. Ya, kemudian apa itu motif? Motif bentuk dasar dari ragam hias yang menjadi inspirasi utama dalam menentukan desain. Artinya di sini hanya satu bentuk. Ya, bentuk motif, contohnya motif pucuk rebung, motif talon putar, motif embun berangkat, itu terinspirasi dari alam tadi yang terdiri dari satuan. Ya, kalau dia sudah ragam hias, artinya dia sudah pengembangan, sudah banyak motif yang ada di dalamnya atau ornamen tadi, itu sudah penggabungan daripada motif-motif tadi. Nah, jadi kemudian ada yang disebut dengan istilah pola. Istilah pola di sini adalah dia susunan atau penggabungan juga, tapi lebih pada penyusunan dari motif-motif tadi secara berulang sehingga dia menjadi pola. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan antara ragam hias, ornamen, motif, dan pola. Jadi ketika ditanya ragam hias, dia berarti sudah menjadi penggabungan antara motif-motifnya ada. Oke, kita coba lihat sejauh mana sih peran ragam hias sendiri. Ya, peranan ragam hias sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya nih, ada ragam hias ini atau motif-motif ini terletak pada rumah Aceh. Ya, di mana sama-sama kita ketahui rumah Aceh sendiri punya nilai yang sangat luar biasa. Nah, sampai ada istilah bahwasanya kalau dulu itu di arsitektur atau di rumah Aceh itu semakin banyak motif atau ornamen yang terdapat pada rumah Aceh, itu maka strata yang punya rumah itu akan semakin tinggi. Nah, jadi ada poin, ada penilaian di sana. Ya. Nah, kemudian ada pada kendi. Ini kalau dari teman-teman dataran kayu mungkin tahu ya, kendi ini biasanya tempat wadah penyimpanan air. Dia juga ada beberapa kendi rawan, kendi banan, kemudian kendi labu ya. Kalau tidak salah, itu fungsinya berbeda. Gitu. Setiap kendi rawan ini digunakan untuk apa, untuk siapa? Ini ada rawan itu dia untuk cowok ya kalau tidak salah ya, banan untuk cewek. Jadi kalau kendi rawan ini dia juga punya ornamen. Makanya dia akrab dengan ornamen ini, akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kemudian ada pada batu nisan. Bahkan bukan hanya pada acara pesta, ini kan dipergunakan dalam acara-acara pesta. Bahkan di dalam kegiatan ini ya, kematian juga ada digunakan ornamen. Ya, salah satunya pada batu nisan yang ada di
makam-makam yang ada di Aceh. Nah, ini bagaimana peranan ragam hias ini sangat penting. Artinya kita bisa lihat kalau ternyata dulu ini sama dengan kita hari ini. Mungkin kalau hari ini perumpamaannya orang kaya itu diidentifikasi dengan punya rumah besar, ya kan, punya mobil mewah. Nah, kalau dulu dia seperti ini, dia punya makam yang bagus. Ini salah satu pembeda antara strata tadi, ya, itu bisa dilihat dari ornamen tadi. Jadi kita bisa lihat di rumah seperti apa stratanya, kemudian di batu nisan seperti apa. Ini kita bisa lihat dari berapa banyak ornamen yang digunakan atau ragam hias yang digunakan pada benda-benda yang melekat. Ya. Kemudian kita bisa lihat bahwasanya fungsi ornamen sendiri itu bagaimana yang pertama itu menambah nilai estetis dari suatu benda. Artinya benda hari ini mungkin seperti pulpen, ya. Pulpen ini akan berbeda harganya ketika pulpen ini sudah dihiasi dengan ornamen. Ketika ada pulpen yang polos misalnya kan, itu akan berbeda dengan ada yang ada ornamennya. Ini mungkin dijual dengan 3.000, yang ada ornamennya bisa jadi 5.000. Artinya ada fungsi lain di sana selain daripada fungsi yang lekat itu tadi, ya. Selain dari fungsi estetisnya. Kemudian yang kedua itu sebagai ragam hias simbolik, ya. Hari ini kita pakai baju, ya. Pakai baju itu ketika saya pakai baju Kerawang Gayo, saya jalan itu orang tahu nggak saya dari mana? Tahu kan? Ketika ada Kerawang Gayo misalnya, walaupun belum tentu saya dari Gayo gitu. Artinya dia punya fungsi simbolik di sana. Ya, ada simbol. Oh, ini identitas ini orang Gayo. Walaupun belum tentu yang pakai itu orang Gayo gitu. Tapi ada simbol yang melekat di sana. Kemudian sebagai ragam hias murni, ini artinya mereka punya fungsi tersendiri. Memang ya dengan adanya penambahan daripada ornamen tadi itu menjadi lebih bagus gitu, menjadi lebih indah, menjadi lebih diminati misalnya, ya. Kemudian sebagai media ekspresi, artinya ketika kita menerapkan ornamen ini pada benda itu merupakan bagian daripada ekspresi si senimannya atau yang membuat produk ini, kemudian menerapkan ornamen tadi sebagai ekspresi daripada si senimannya atau si pengkaryanya. Kemudian kita bisa melihat, ya, hari ini mengapa ragam hias harus dilestarikan? Nah, kira-kira perlu nggak ragam hias ini dilestarikan? Perlu, Pak. Alasannya apa? Karena itu adalah identitas, Pak. Identitas, oke. Kenapa lagi? Kenapa harus kita lestarikan? Kalau nggak lestari, kira-kira gimana? Hilang kan? Ya, artinya perlu pelestarian. Karena kenapa? Kita bisa lihat, ternyata dengan adanya pelestarian ini kita bisa menunjukkan identitas sosial kita. Ya, jadi teman-teman ketika jalan tadi, ya, saya misal pakai baju pintu Aceh, saya pergi ke Jakarta misalnya kan, ini akan orang, wah ini pasti dari Aceh, walaupun mungkin dapat oleh-oleh dari Aceh gitu, ya, tapi orang paling tidak sudah beranggapan dia itu orang Aceh. Ya, kemudian sebagai sarana spiritual dan religius, artinya ada beberapa ornamen, ya, ada beberapa motif itu yang memang itu ada penempatan tertentu. Contoh misalnya, kalian tahu motif yang ada di piang kutub? Ada? Tahu? Yang piang kutub yang peta-peta kayak anak tangga, ya? Itu kalau dibuat di sepatu misalnya, di sendal misalnya, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, karena ada kita memang secara bolehnya boleh-boleh saja, tapi tidak etis. Ya, artinya ada sesuatu atau norma-norma yang harus dijaga juga dalam proses pengaplikasian ornamen. Karena kenapa? Ada hal-hal yang kalau kita kaji lebih dalam
punya makna sendiri. Dan itu tidak boleh sembarangan diletakkan pada tempat-tempat yang tidak etis tadi. Bukan tidak etis dalam artian tidak boleh, ya. Tapi ada hal-hal yang harus dijaga, ya. Kemudian meningkatkan nilai seni pada suatu objek. Ini tentunya dengan adanya ornamen tadi ini juga menjadi menambah pada nilai-nilai yang ada pada benda yang akan kita terapkan. Jadi bagaimana perkembangan ragam hiasan ini? Artinya kalau kita lihat perkembangan ragam hiasan ini sangat luar biasa. Ya, kita bisa lihat ternyata di belakang juga sudah diterapkan. Kemudian di perhiasan juga sudah banyak diterapkan. Ya, kemudian di mana lagi? Di rencong, kemudian di batik, kemudian di kupiah, ya, di pakaian. Ini merupakan penerapan, ya. Mungkin lebih banyak lagi dari ini. Ada di baliho, ya kan? Di baliho, di undangan pernikahan, kemudian di rumah-rumah, di batu-batu, pokoknya ini sudah mulai berkembang. Ya. Tapi hari ini bagaimana kita bisa menjaga, ya, menjaga identitas tadi? Jangan, artinya dengan adanya kemampuan kita dalam melihat bagaimana ternyata kita dari Aceh ini kaya dengan motif-motif atau ragam hias yang luar biasa, mulai dari arsitekturnya, pakaiannya, ya, sulaman, segala macam, ini luar biasa. Ya. Kemudian ini ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh yang terdapat pada satu rumah saja ini baru. Bayangkan di dalam satu rumah saja itu sudah memiliki ornamen sebanyak atau motif sebanyak 20 motif. Ya, 20 motif. Ini motif sulung, motif bulan bintang, bunga telu, kemudian motif tulang angin, awan kucani. Ini merupakan motif-motif yang terdapat baru di satu rumah yang ada di daerah Pidi. Ya. Ini baru satu rumah. Bayangkan berapa banyak kabupaten kota yang ada di Aceh. Nah, betapa kayanya kita, ya, sehingga sebenarnya ini ketika dieksplor, ya, ini sangat luar biasa. Ya, jadi teman-teman bisa lihat betapa di sini ada motif daun-daunan, ada motif tadi, ada motif kaligrafi, ada bungong mau, ya. Ini merupakan motif-motif yang terdapat pada rumah saja. Jadi bagaimana proses? Nah, ini proses kreatif. Lahirnya motif ini mulai dari proses kreatif ini tadi, yang ada yang namanya proses kalau ini kita sebut dengan proses stilisasi tadi, ya, dimana kita melihat dari sebuah bentuk alam, ya, yang mulai dari tumbuh-tumbuhan, kemudian diaplikasikan menjadi sebuah motif, ya, kemudian dari motif diterapkan lagi ke baju kain, kemudian diterapkan kepada rumah. Ini adalah proses kreatif masyarakat dulu. Ya, dia bisa melihat di alam itu, oh ini ada bunga loh, oh ini ada bentuk binatang yang bisa dia berbentuk ikan, bentuk ayam, bentuk naga, ya kan? Walaupun kita bilang naga itu kan kalau di dataran tinggi masih ada, di dataran tinggi di Gayo itu masih ada motif naga. Nah, bahkan mereka meyakini bahwasanya bentuk naga, motif naga ini punya sebagai penjaga, ya, sebagai penjaga raja, ya. Kemudian bagaimana proses ataupun teknik dalam pembuatan motif ini, ya. Ada menggunakan teknik lukis, ada teknik ukir, ada teknik batik, ada teknik tenun, ada teknik apalagi kerawang, ya. Ini merupakan teknik-teknik. Kemudian untuk ornamen sendiri kita bisa lihat bahwasanya dalam proses, ya, dalam proses pembuatan atau penerapannya itu ada yang diterapkan di bentuk-bentuk dua dimensi, ada yang tiga dimensi, ya. Ini merupakan proses, ya. Jadi tekniknya mulai dari teknik gambar tadi atau melukis, teknik canting, kita bisa lihat bahwasanya ada proses batik di sana, ya. Kemudian ada sablon, kemudian ada kerawang yang pada ukir, kemudian teknik ukir pahat, ya, grafis. Dan ini kemudian ada yang namanya
bentuk ukiran. Ya, ukiran di sini juga kita bisa lihat ada ukiran sedang, ada ukiran beling, ada ukiran terawang atau tembus. Ini merupakan proses-proses dalam penciptaan. Proses-proses dalam penciptaan motif ini menjadi sebuah produk. Ya, penerapan motif pada produk yang sudah bisa kita nikmati. Ya, mulai dari batu nisan, kemudian ada cermin, mungkin ada yang lain-lain juga. Ini hanya sebagai sampel saja. Mungkin itu untuk pengantar kita. Ya, hari ini kita akan coba mendesain, ya, artinya mendesain motif-motif yang ada di Aceh. Ya, mungkin untuk teman-teman kita cukupkan untuk materi ini. Kita akan lanjut pada proses pengaplikasian motif sendiri ke kertas dulu, ya, dalam bentuk dua dimensi dengan menggunakan teknik politis. Ya. Supaya dia ada kelihatan ya bedanya antara yang ini dengan ini. Ya kan? Oke. Yang lain, sekian teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita akan lanjut di minggu depan dengan teknik arsir warna dengan menggunakan pensil warna, dan harapannya teman-teman minggu depan juga jangan lupa untuk membawa peralatannya. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, masih ada? Cukup jelas ya. Untuk motifnya juga minggu depan silahkan dibawa. Nanti kita akan buat bagaimana bentuk-bentuk yang memang kita ambil dari bentuk-bentuk motif yang ada di Aceh, ya, Aceh pesisir. Ya, mungkin sekian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kalau tidak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran pada ragam hias Aceh, program studi Kriya Seni jurusan Seni Rupa dan Desain Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP-T sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.